Mungkin kalau teman-teman rekan bincang ya yang pernah naik KRL Jabodetabek tentunya pernah melihat ada layar TV yang ada di dalam gerbong. Itu adalah salah satu inventory yang kami miliki, sehingga iklannya itu ditayangkan dalam sebuah perjalanan gerbong kereta api yang kalau satu hari itu kira-kira penumpangnya kurang lebih 1 sampai 1,2 juta orang. Wow. Halo rekan bincang, bertemu lagi dengan saya Ina yang akan menemani rekan bincang semua di podcast Bincang Emiten yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Direktur Utama dari PT Era Media Sejahtera Tbk atau yang kita kenal dengan Space, yaitu ada Bapak Victor Aritonang. Halo Pak Victor, apa kabar? Halo, apa kabar? Terima kasih Mbak Pak Ina. sudah mau meluangkan waktunya nih untuk ngobrol bersama rekan-rekan bincang semua di sini. Baik, terima kasih dan rekan bincang, selamat berjumpa. Salam kenal, saya Victor Aritonang. Oke, di segmen pertama ini Pak, kita pengen tahu dulu nih lebih dalam lagi mengenai PT Era Media Sejahtera Tbk atau yang kita kenal sebagai Space ya Pak. Space, ya. Nah ini bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Ini tuh perusahaan mengenai apa, bergerak di bidang apa, dan kalau kita tahu bahwa Space ini baru melakukan IPO di tahun kemarin ya Pak. Dan ini apa sih Pak alasannya sampai untuk memutuskan IPO? Silakan Pak. Ya, Space itu kita bilang adalah media advertising company. Kalau bicara tentang media periklanan, strukturnya tuh banyak sekali. Kita lebih banyak kepada inventory atau media iklan yang berada di koridor transportasi. Jadi kalau kita bilang Space Media Advertising the biggest lah ya di coverage transportation yang ada di Indonesia. IPO tuh tahun 2023 kurang lebih di bulan Mei. Jadi waktu itu awalnya sekali mungkin dulu PT Era Media Sejahtera Tbk itu adalah sebagai agency. Bukan sebagai media owner. Jadi belum memiliki aset gitu ya. Lantas kemudian perlahan akhirnya bermigrasi menjadi media owner, memiliki inventory iklan, baik itu yang OOH, DOH, dan juga inventory yang lain. Mungkin nanti saya jelasin apa itu OOH, DOH. Lalu kemudian kita berpikir untuk bagaimana caranya bisa bertumbuh, berekspansi, dan akhirnya memutuskan untuk bisa IPO di tahun 2023 itu. Dan setelah IPO ini, apa nih Pak manfaat yang dirasakan oleh emiten? Kalau pas pada saat kita bicara tentang ekspansi, media advertising itu pasti akan bicaranya adalah penambahan inventory. Langsung kemudian terkait dengan coverage, mungkin kita bicara dulu di area hanya di Jabodetabek, tapi kemudian kita akan berpindah gitu ya, bertambah ke area seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Cita-cita kita dulu adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan potensial dari klien, yaitu dari brand, untuk bisa melakukan campaign. Nah, supporting yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan memberikan exposure di seluruh potensial yang ada di Indonesia. Nah, setelah IPO tentunya kita jadi punya banyak inventory baru, nambah juga layanan dan juga services. Mungkin kalau teman-teman rekan bincang ya yang pernah naik KRL Jabodetabek tentunya pernah melihat ada layar TV yang ada di dalam gerbong. Itu adalah salah satu inventory yang kami miliki, sehingga iklannya itu ditayangkan dalam sebuah perjalanan gerbong kereta api yang kalau satu hari itu kira-kira penumpangnya kurang lebih 1 sampai 1,2 juta orang. Jadi bayangkan ketika iklan terpapar di dalam gerbong kereta api yang ada di layar TV itu cukup powerful. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita juga punya transportasi media yang berikutnya adalah di kereta api jarak jauh. Jarak jauh itu dari misalnya Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya, Jakarta Bandung, dan seterusnya. Itu kita komponennya adalah dari body brandingnya. Jadi body brandingnya, seat covernya, activation di stasiunnya. Jadi harapan kami adalah kegiatan campaign dari placement dari brand itu bisa terakomodir untuk kalangan-kalangan yang mungkin SSC, social economic class-nya ada di level yang 1, 2, dan juga 3. Tambahan lagi media inventory kita ada di mana gitu ya, ada di OOH. OOH itu adalah media luar ruang yang ada di koridor. Mungkin kalau orang-orang advertising bilang ada ATL, above the line, ada BTL, ada below the line. Jadi baliho, billboard, pylon, LED itu yang biasanya tuh
inventory-nya itu ada di pinggir jalan ataupun jalan-jalan protokoler. Itu namanya OOH. Nah, inventory itulah yang kita perbanyak, terus kemudian titik-titiknya juga diperbanyak, sehingga harapan dari brand untuk campaign itu exposure-nya jadi lebih luas. Itu yang emiten lakukan. Oke, dan tadi berbicara mengenai layanan dan servis ini, dari Space ini apa sih Pak fokusnya program-program layanan atau servis yang diberikan kepada masyarakat ataupun kepada lainnya? Oke. Menariknya Space itu mungkin perbedaan, kan bicara advertising company itu banyak sekali mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, tapi poin saya adalah Space itu menciptakan inventory media iklannya itu adalah erat dengan distribusi retail. Jadi kita perhatikan, salah satunya adalah di area stasiun. Sudah tentu pengunjungnya atau pengguna transportasinya banyak. Lantas kemudian dari situ ada retailnya, jadi ada outlet, ada merchant yang mungkin nanti si brand akan campaign, produknya bisa didistribusi di dalam merchant atau tenan tersebut. Terus kemudian kita di pasar-pasar. By the way, di Jakarta kita kerjasama dengan Pasar Jaya, 153 titik pasar, itu kita pengelolaan iklan itu ada di Space. Nah, sehingga itu yang kita lakukan, layanan dan services ketika iklan kita tayangkan, harapan kami adalah dari user atau customer itu nanti bisa ada call to action-nya untuk melakukan transaksi di outlet ataupun tenan-tenan yang ada di sekitaran pasar, sekitaran outlet, lantas kemudian tenan-tenan dalam kategori retail yang bisa dijangkau langsung oleh end user. Itu objektif yang seringkali kita berikan kepada brand atau klien. Oke. Lalu untuk melakukan semua itu pasti ada tantangan loh Pak. Nah ini biasanya tantangan-tantangan apa nih Pak yang didapat dan bagaimana sih cara untuk memberikan solusi dari tantangan itu? Oke. Kreativitas itu akan jadi nomor satu dalam komponen advertising. Kenapa? Karena inventory itu akan gampang sekali untuk diduplikasi. Sehingga siapapun orang di luar sana ketika punya kemampuan untuk bicara membangun media, maka dia akan bisa meniru atau menduplikasi media orang lain. Tapi yang kita mau tonjolkan adalah itu. Bagaimana caranya kreativitas ini bisa muncul sehingga perbedaan dari sebuah campaign dari brand A, brand B, dan brand C itu menjadi tantangan yang cukup lumayan lah ya. Sehingga tim kami itu memberikan satu strategik dari awal sampai akhir dibalut dengan kreativitas sampai dengan penempatan media iklannya seperti apa dengan target audiens yang berbeda-beda. Itu tantangan terbesar dalam sebuah media iklan. Oke, jadi tantangannya bagaimana caranya membuat suatu keunikan mungkin ya Pak yang diberikan oleh Space pada yang lain dibandingkan dengan mungkin kompetitor atau yang lainnya. Betul. Gitu ya. Oke, ini menarik Pak. Kita sudah mulai mengetahui nih Space itu seperti apa dan mungkin rekan bincang juga sudah mulai tergambar nih, oh ternyata Space itu berada di bidang periklanan dan advertising gitu. Dan kita sudah beres nih Pak di segmen 1 dan akan bincang. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi di segmen 2 tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, jadi stay tune.